Dan terakhir Pak Bahlil, ini pengalaman saya pribadi. Ini terkait dengan kemarin pemilu. Saya bertemu dengan orang pelaku tambang batu bara. Mereka bilang mereka RKAP-nya ditahan kalau tidak turut kekuasaan. Dan pada 2 hari sebelum pencoblosan hari H, di dapil saya itu masuk 10 mobil dari Kalimantan Timur membawa uang cash untuk operasi politik. Terkait dengan PSN, beberapa minggu lalu saya membaca tentang PSN Pantai Indah Kapuk dan PSN apa itu Serpongnya. Saya agak terkaget-kaget Pak membacanya. Setahu saya mereka development murni swasta. Kenapa bisa mereka dapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Apakah mereka mau disuruh bangun perumahan rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget Pak. Kenapa bisa dia menjadi PSN? Ini benar-benar melukai kalau menurut saya. Jadi tolong nanti dijelaskan secara gamblang. Kenapa sih proyek swasta yang menghasilkan begitu banyak uang bisa dijadikan PSN oleh negara? Padahal kita tahu dulu misalnya PIK itu banyak sekali persoalan itu. Sekarang malah jadi PSN. Saya nggak masuk akal Pak. Ya. Lalu yang keenam soal Rempang. Kami pengen tahu status Pak. Pak Menteri ingat dulu sebelum itu saya pernah datang bertandang ngobrol-ngobrol. Dan kita sudah tahu bahwa nanti pasti akan ada masalah. Nah tetapi kan ini seolah-olah menguap. Kita pengen tahu Pak apa yang terjadi, karena saya tahu Pak Menteri udah kesana dialog dengan banyak pihak. Progresnya seperti apa Pak? Karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di sana untuk masa proyek-proyek lain di masa depan Pak. Kita ingin menghindarkan bagaimana Rempang itu tidak diduplikasi. Jadi kita tidak mengalami masalah yang sama dengan proyek-proyek yang lain. Lalu Pak Deddy, terakhir satu soal Pak. hilirisasi. Terakhir Ketua. Nanti nggak ada waktu jawab soalnya nih. Iya, nanti kan bisa tertulis. Kalau Bahlil ngomong kita nanti ketawa aja melulu semua nanti. Jadi soal hilirisasi, ya. Ini kan cuma hilirisasi baterai nih, yang paling banyak nih. CPU oke lah yang sudah ada ini. Saya ingin dapat gambaran yang utuh Pak. Bener nggak kita jalanin ini? Indonesia masuk menjadi negara yang keluar dari middle income trap. Indonesia emas katanya. How we achieve that Pak? Saya kasih contoh Pak soal rumput laut di Kalimantan Utara. Kalau kita ekspor ke Cina, ke Jepang, ke Taiwan mentah, itu nggak kena pajak Pak. Begitu kita olah, dikenakan pajak impor oleh pemerintah Cina. Pertanyaan saya lalu, apa gunanya berbagai perjanjian dagang yang kita buat? Ini kan menyebabkan kita tidak pernah bisa membangun industri nilai tambah. Akhirnya yang rugi rakyat. Padahal di sana setahun bisa 600.000 ton, harus jual mentah. Kalau dia diolah sedikit Pak, langsung kena tax oleh pemerintah Tiongkok. Nah saya takut ke depan ini juga yang kita hadapi dengan komunitas-komunitas lain. Kalau EV baterai, nikel gampang Pak. Tapi yang kerja di pabrik nikel berapa banyak sih Pak? Rumput laut di Kalimantan Utara itu, di Sulawesi Selatan Pak, Sulawesi Tenggara, di mana-mana itu menyangkut jutaan rakyat kita. Ini bagaimana gitu? Jadi itu pertanyaan dari saya Pak Menteri. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi lagi, nanti diatur pimpinan, terutama terkait dengan tadi kita ingin mapping dan mendapat informasi yang lengkap, semacam outlook dari investasi yang masuk ke Indonesia atau dikerjakan oleh PMDN di tahun 2023 Pak. Jadi kita ada kesinambungan. Dan izin pimpinan, perlu saya ingatkan bahwa kita pernah punya panja investasi pertambangan. Saya usulkan kita untuk saya nggak tahu apakah pada masa ini atau masa depan untuk bikin lagi panja itu. Ketika kami telusuri, ketika tinggal supirnya yang datang ngakunya
Mereka perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang RKAP-nya tidak akan disetujui kalau mereka tidak ikut cawe-cawe. Jadi ini bukan katanya-katanya. Iya, oke teman-teman, kembali lagi di channel ini, NKRI Harga Mati. Ya teman-teman, mungkin di saat-saat dan masa-masa kini ya, hingga sampai sekarang masih banyak juga kasus-kasus yang mungkin masih belum terselesaikan. Dikarenakan apa? Masih ada komplotan-komplotan atau orang-orang yang mungkin masih menutupi dengan keadaan dan situasi yang sekarang. Teman-teman, mungkin inilah yang membuat kita semakin ketar-ketir dengan keadaan dan seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Dikarenakan apa? Kepercayaan dan keyakinan kita kepada pemimpin-pemimpin kita yang mungkin masih melakukan tindakan dan hal kasus buruknya untuk mementingkan diri sendiri atau beberapa pihak atau tokoh-tokoh yang masih bersangkutan. Itulah yang membuat kita masih ragu dengan keadaan-keadaan seperti ini. Teman-teman, mungkin teman-teman juga masih bisa menanggapi dan menahan untuk tidak termasuk atau tidak tergolong dengan keadaan-keadaan seperti yang mereka lakukan untuk melakukan tindakan atau keburukan yang ingin mereka impikan atau tujuan mereka. Teman-teman, mungkin kita sebagai masyarakat agar apa dan supaya itu tidak terjadi, yaitu dengan adanya kita sekarang, marilah kita memberikan informasi dengan satu sama lain agar kita juga tidak ketinggalan dengan keadaan seperti atau keburukan-keburukan yang terjadi hingga sampai saat ini. Dikarenakan apa teman-teman? Jika kita tidak mengetahui hal-hal apa saja yang mungkin bersangkutan di negara kita, baik juga sumber daya kita, itulah yang membuat kita nanti tidak mengetahui dengan keadaan-keadaan seperti apa saja yang mungkin mereka lakukan. Ya teman-teman, mungkin kita juga bisa membacakan atau mengetahui dari cuplikan video bahwa ada penyampaian tentang Opung Luhut atau seorang Opung Luhut atau pendekatan atau yang dari Jokowi. Itu sebenarnya Opung Luhut mereka sangat dekat dengan keadaan di era Jokowi. Tetapi sekarang mungkin kita tahu bahwa Opung Luhut itu mungkin ada beberapa juga penyampaiannya tentang apa saja perjalanan dengan di era Jokowi. Iya, teman-teman, mungkin kita juga bisa membacakan komentar yang dimana di sini ia menyampaikan bahwa adili saja penguasa atau mantan penguasa Jokowi. Kebijakan dibuat rugikan rakyat. Bapak harus audit kebijakan proyek besar nasional dan lain-lain. Dan juga KPK harus berani periksa orang-orang yang terlibat, siapapun dia, tanpa pandang bulu. Rezim kabinet Jokowi CS menjadi kabinet pesta pora, sedangkan kabinet Prabowo menjadi kabinet cuci piring. Kayak zaman Orde Baru, aku bahkan lebih dahsyat. Iya teman-teman, mungkin ini masih berkaitan dengan orang-orang atau di era mantan presiden yaitu Joko Widodo dibandingkan dengan presiden kita sekarang yaitu Prabowo Subianto. Dan di mana teman-teman, bahwa jika ini dan kasus yang mungkin tidak akan diselesaikan secara baik atau secara cuma-cuma, maka ini akan berlanjut. Ya, keinginan masyarakat inilah untuk mengakhiri apa saja mungkin yang terjadi di era Jokowi sampai saat ini. Teman-teman, mungkin pada kata kabinet cuci piring pada komentar tersebut, inilah yang menghanguskan atau yang melakukan tindakan untuk menghancurkan beberapa orang-orang atau komplotan yang mungkin bisa masih bersangkutan di kepemimpinan Prabowo. Kenapa? Inilah mungkin tantangan besar bagi Prabowo, presiden kita, untuk melakukan tindakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi teman-teman.
Tetapi di balik itu teman-teman, kita tahu bahwa masih ada atau masih banyak orang-orang dari mantan presiden sebelumnya di era presiden sekarang. Dikarenakan apa? Karena kita tahu bahwa mereka masih belum selesai dengan tujuan dan apa yang mereka inginkan, teman-teman ya. Sebenarnya inilah yang mempersulit warga masyarakat dengan kedatangan seperti kabinet atau menteri-menteri atau pemimpin-pemimpin seperti inilah. Inilah orang-orang yang mungkin masih belum puas dengan kekuasaan, teman-teman. Sebenarnya kita tahu bahwa kekuasaan mereka sudah melebihi apa yang mungkin mereka inginkan, tetapi malah mereka menginginkan lagi lebih dari apa yang mereka inginkan. Ya, teman-teman, mungkin ini juga kita bisa menghindari atau menjauhi dengan keadaan seperti ini. Jika itu teman-teman juga mengetahui bahwa ada beberapa informasi tentang kasus-kasus seperti yang mereka lakukan ini, teman-teman mungkin teman-teman juga bisa memberikan tanggapan dan komentar. Silakan isi di kolom komentar supaya kita tidak lupa dengan kasus-kasus dan keterlibatan apa saja yang ada di negara kita ini. Silakan isi di kolom komentar. Salam NKRI harga mati.